Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Paskah keempat dan hari doa panggilan sedunia ke-58 dengan tema Santo Yosef Impian Panggilan. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pembukaan bulan Maria akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 April pukul 6 sore dengan terlebih dahulu diawali doa Rosario pukul 5:30 di Taman Doa Gua Maria Pereng Getasan. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Paskah keempat. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 5 sore dengan petugas Kor OMK, Organis Saudari Febrina, Lektor Saudari Sisilia Arini Luberta, Paramenta dan Hiasan Altar, Tim Hiasan Altar, Prodiakon Ibu Berta Trihatiningsih, Non-liturgi lingkungan Santo Stefanus. Kolekte Minggu Paskah ketiga. Kolekte pertama sebesar Rp985.000. Kolekte kedua sebesar Rp1.040.000. Telah dibuka pendaftaran kursus organis gereja. Yang berminat segera mendaftarkan diri kepada Saudari Febri paling lambat tanggal 8 Mei 2021. Pengumuman tahbisan diakon yang akan diterima oleh 2 frater dari Serikat Yesus di wilayah Keuskupan Agung Semarang yaitu Frater Martinus Dam Febrianto SC, berasal dari Paroki Santo Petrus Kalirejo, Lampung. Kedua, Frater Filipus Bagus Widyawan SC, berasal dari Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Kedua frater akan menerima sakramen tahbisan diakon dari Monsinyur Rupertus Rupiatmoko pada hari Senin 10 Mei 2021 pukul 10 WIB di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Mohon doa dan dukungannya. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 539. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak Ibu Saudara saudariku terkasih dalam Tuhan, setiap hari ini Paskah kita mengkhususkan di dalam liturgi sebagai Minggu Panggilan
keluarga kudus Nazaret juga panggilan Kristus sendiri dalam tugas perutusannya untuk menyelamatkan dunia. Maka nanti sebagai pemilih akan diisi saya Mari kita siapkan hati dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan supaya kita layak sebagai orang-orang yang dipanggil untuk tugas perutusan dengan peran aneka macam. Kita sebagai orang tua, sebagai anak, tugas khusus. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala baik yang mengenal kami domba-dombamu dengan segala kelemahan kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau Gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau Gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita intensikan doa kita untuk panggilan, tidak hanya untuk panggilan imam, bruder, suster, tapi juga panggilan dalam pelayanan hidup menggereja. Marilah berdoa.
Ya Allah, dalam diri Yesus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan
daripada percaya kepada para bangsawan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku takkan mati, melainkan hidup abadi. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku takkan mati, melainkan hidup abadi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah
Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalem. Baik yang ikut misa langsung ataupun yang secara streaming, semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Amin. Bapak Ibu, tadi sudah diungkapkan oleh Romo Koko dalam pengantar bahwa minggu ini adalah minggu panggilan. Temanya sudah tertera dalam teks misa Santo Yusuf Impian Panggilan. Ketika merenungkan panggilan, saya juga berpikir panggilan itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih bisa memahami. Mungkin ketika HP-nya berdering, biasanya berdering langsung diangkat, oh ternyata sekolah anaknya kon metuk le sekolah ataupun yang lainnya. Ataupun juga ketika dipanggil namanya, misalnya manggil Bugoning, Bogon, lalu noleh. Atau manggil Mbah Poyo, Mbah Poe, ya. Lalu menoleh. Tetapi panggilan yang sejati yang coba saya renungkan dan refleksikan itu melulu dari Allah, prakarsanya dari Allah. Allah yang memanggil, Allah yang menghendaki putra-putrinya untuk dipanggil menjadi pelayannya. Sehingga bagi yang simbah-simbah itu mungkin ada yang pernah berpikir wis simbah-simbah aku iso dadi romo ra ya, atau yang nenek-nenek apa ya aku iso dadi suster ya. Yang simbah-simbah kalau mau jadi romo itu hanya pengen, tetapi panggilannya dulu mungkin ketika muda kupingnya ataupun atine rada suda rungu. Jadi lek krasa kepanggil malah wis mintip-mintip arep semakin suci maksudnya. Kemudian yang berkeluarga sing istrine sambat wae bojone kok prilakune iki aneh-aneh wae, mbendinane muring-muring istrine ngomong, "Mbok yo kowe iki dadi rama wae to." Bagaimana Bapak Ibu? Sing bojone nganyeli boleh jadi rama? Boleh?
Mboten boleh, kami tidak menerima barang bekas. Baik, saya lanjutkan. Merenungkan panggilan, saya teringat lagi panggilan akan diri saya sendiri. Panggilan menjadi imam, bruder, suster. Ternyata begitu banyak mereknya. Kalau suster-suster itu banyak sekali merek di belakangnya. Ada CB, ada OSF, dan banyak lagi. Kalau bruder ada FIC, ada yang lainnya juga. Kalau Romo ada PR, ada SJ, ada MSF yang berkarya di Keuskupan Agung Semarang ini. Apapun mereknya, tetapi tujuannya adalah untuk melayani Yesus. Lalu saya teringat, saya itu mengalami ketergerakan hati itu ketika kecil. Saat itu tahun 2005. Tahun 2005 itu saya kelas 6 SD. Nah, jadi yang OMK mungkin kelas berapa ya nggak tahu, mungkin kelas TK ataupun yang lainnya. Ketika tahun 2005 itu ibu saya itu nyetel TV kemudian bukae Indosiar. Saat itu ditayangkan prosesi misa dan juga pemakaman Paus Yohanes Paulus II. Nah, dari tayangan itu saya merasa umat Katolik seluruh dunia bersatu dalam doa, mendoakan, dan di situ saya mulai rasa dalam hati itu senang, tetapi kok juga ada sebuah pergulatan juga. Dari tayangan itu ibu saya juga menunjukkan, iki ning omahmu ki ana foto Yohanes Paulus II. Jadi ada lukisan. Nah, dari situ saya merasakan bahwa ternyata dari tayangan, apalagi kalau zaman sekarang itu semuanya serba online, semoga Tuhan juga berkarya secara lebih besar bagi mereka yang tidak bisa mengikuti misa secara langsung. Itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua itu 1 tahun sebelumnya, tahun 2004 itu saya mengikuti 100 tahun Sendang Sono. Yang memimpin itu Monsinyur Ignatius Suharyo. Saat itu belum ada selfie, jadi cuman ada berkatan untuk anak-anak. Dan ketika saya men-sharingkan pengalaman ikut 100 tahun ini, ternyata adik-adik kelas saya yang frater-frater di Kendungan itu juga mengikuti misa 100 tahun di Sendang Sono. Sehingga ada 4 orang yang mengikuti misa tersebut, termasuk dengan saya. Lalu saya bertanya kepada mereka, kowe iso pengen dadi romo ngopo? Biyen ki aku cilik ki melu misa ning Sendang Sono. Lho kok padha? Nah, ternyata paling tidak ada buah yang bisa dipetik di katakanlah berapa tahun setelah peristiwa 100 tahun Sendang Sono itu. Sehingga besok tanggal 1 Mei itu kami para mesinar itu berekoleksi dan juga berekreasi. Siapa tahu nanti beberapa tahun yang ke depan ada panggilan tumbuh dari Ngablak ini. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Siapa tahu ini Agatha jadi suster. Angko Agatha mulai suster, ataupun yang cowok Tias sih siapa ngerti. Angko donyane belah ya. Siapa tahu dari antara orang-orang muda yang ada di paroki Ngablak ini tergerak hatinya untuk menjadi pelayan Tuhan, terkhusus menjadi imam, bruder, ataupun suster. Panggilan itu membutuhkan kepekaan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Sehingga suara Tuhan yang hadir dalam hati kita itu perlu kita olah. Ada sebuah anekdot seperti ini. Ada seorang istri pagi-pagi sudah bangun, awal subuh itu sudah bangun, lalu dah mandi, sudah dandan, wis wangi, lalu dengan pakaian yang sangat rapi, cantik. Lalu sang suami bangun, lalu kaget, "Bu, ngopo to? Esuk-esuk wis dandan ayu kaya ngene iki, nyenengke ndelokke ngene iki." "Anu, Pak, aku ki arep priksa ning dokter." "Lah lara apa to, Bu?"
aku ki lara mata. Kok iso, Bu? Iya iki. Esuk-esuk buka dompet marai mataku lara. Ini untuk menunjukkan bahwa kepekaan dalam keluarga itu juga dibutuhkan. Begitu pula kepekaan dalam menghayati panggilan, mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kalau ada anak-anak yang pengen jadi romo, suster atau buder, itu dibimbing. Bukan malah terus diuyo-uyo, halah saya cilik, jangan. Tetapi bagaimana kita membimbing mereka supaya kepekaan itu sungguh tumbuh. Tahun ini Paus Fransiskus mencetuskan tahun Yosef. Kalau saya merenungkan tahun Yosef itu, ketika saya membaca, Yosef itu penuh dengan mimpi, impian. Sehingga hidupnya itu awalnya itu berawal dari mimpi. Jadi kalau mau jadi santo itu okeh le mimpi. Ben mimpi carane okeh le. Banyak berdoa, karena berdoa itu biasanya lanjut tertidur. Nah, tetapi mimpi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan menghendaki Santo Yosef untuk berkarya. Dan Santo Yosef memberikan teladan bagi kami kaum terpanggil itu untuk memiliki ketaatan, kesetiaan, pelayanan dan juga tanggung jawab pada setiap tantangan. Saya merenungkan ketaatan Santo Yosef, ketaatan bahwa Maria dalam pertunangannya ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus. Hal yang tidak mudah dari Santo Yosef, tetapi Santo Yosef memiliki ketaatan pada Tuhan sendiri. Ketaatan itu menjadi pembelajaran kami kaum terpanggil, jadi siap diutus kemana saja. Kalau para romo yang sudah senior itu sudah menempati banyak paroki. Kalau saya itu masih dalam hitungan jari. Tugas pastoral entah itu mengajar ataupun tugas-tugas yang lainnya. Pernah saya ditugaskan di Kalimantan dan yang membuat saya tetap setia untuk taat karena dari ketaatan itu bisa melahirkan banyak buah. Misalnya saat di Kalimantan saya bisa menikmati berbagai macam makanan yang nyentrik. Mulai dari ular, kemudian enak itu ular tuh. Di sini nggak ada soalnya. Lalu ada biawak, oseng-oseng biawak. Kemudian yang nggak kalah nyentrik itu saya pernah di meja itu ada mangkok, lalu suruh menikmati sampai habis. Setelah habis ternyata baru diberitahu oleh umat, frater itu tadi makan kepala kera. Jadi makanan ekstrim itu salah satu buah yang bisa didapatkan dengan setia mengikuti perutusan. Selain ketaatan juga kesetiaan. Kesetiaan itu tumbuh dalam berbagai macam tantangan, misalnya dalam hal studi, dalam hal penugasan ataupun yang lainnya. Meskipun mbok bilih nanti ada yang naksir saya, meskipun tidak ganteng seperti ini, siapa tahu nanti ada yang naksir. Saya mencoba untuk tetap setia, supaya seperti halnya lagunya Denny Caknan itu ya. Aku ra mundur dek saka Sri Yesus, masih osandaya ra merestuiku, kaya tepung kanji nang dhuwur meja. Yen Gusti berkahi wong liya bisa apa? Itu ya. Itu. Ini karena di sekretariat itu biasanya ada lagu-lagu seperti itu. Jadi ketularan ya. Setiap tantangan harus dihadapi seperti halnya Santo Yosef dan juga kami kaum terpanggil. Bagaimana kami untuk setia dalam setiap tantangan, entah itu tantangan dari luar ataupun juga tantangan yang ada di dalam. Sehingga pernah ada cerita itu seperti ini. Di sebuah asrama itu biasanya makanannya itu selalu habis, sehingga banyak penghuni asrama itu tidak kebagian. Lalu bapak asramanya itu dengan cerdas menuliskan
kata-kata di sebuah secari kertas. Ambil apel satu-satu, Tuhan sedang mengawasi. Lalu asramanya itu kan sudah SD dan SMP, jadinya sudah mulai kritis, sudah mulai pinter. Lalu dedengote, lalu yang biasanya ngambil makanan banyak, itu lalu melihat, ada tulisan Tuhan sedang mengawasi apel. Lalu dia menulis di secari kertas, silahkan ambil brownies semaunya karena Tuhan sedang mengawasi apel. Dari sini mau menunjukkan apa? Bahwa panggilan itu, panggilan yang kami hidupi itu harus dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu dimulai dari hal-hal sederhana. Kami diajari kalau di seminar itu tanggung jawab pada waktu kami masing-masing, jam studi kami masing-masing, dan lain sebagainya. Bahkan keuangan pun juga kami harus bertanggung jawab. Sehingga itu saya memiliki banyak nota, entah itu dalam dompet saya ataupun juga dalam tas. Saya pernah mengumpulkan nota itu sampai 1 laci. Sehingga kami mencoba untuk tanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan dan dipercayakan kepada kami. Beberapa waktu yang lalu kami itu naik ke Gunung Perahu. Saya bersama teman-teman saya, Romo Beni, Romo Andi Muda, dan Romo Diakon Dedi, dan juga satu teman kami. Kami naik, kami merefleksikan perjalanan panggilan masing-masing supaya kami bisa meneladan Nabi Musa, Elia, dan Yesus. Mereka sharing panggilan ketika naik gunung. Karena kalau mau naik Gunung Telomoyo itu tinggal nyetater motor sudah langsung sampai puncak. Nah, tetapi kami bersharing. Lalu mereka akhirnya meledek saya. Kowe ning kono wis ngijabke manten, Bro. Kuwi kan salah satu tugas diakon juga. Urung ketoke nganu sedilit engkas. Siapa tahu dari OMK ataupun teman-teman muda di sini ada yang sudah mau mendaftar menjadi nganten, nanti bisa untuk saya layani juga. Tetapi di situ saya diledek, sapa ngerti sing tua-tua arep ngantenan meneh. Sing wis ra ndek bojo sapa ngerti isih kasmaran sehingga mencari pasangan hidup lagi, sing simbah-simbah sing putri sing pun ditilar suaminya iso bengesan meneh, iso pupuran, bulu matanya bisa kayak lentik sehingga kaya Syahrini. Nah, sing bapak-bapak ataupun simbah-simbah rambutnya bisa dijambul lagi dan lain sebagainya. Kami merenungkan panggilan bahwa kami sebagai kaum terpanggil itu bersyukur bahwa Tuhan senantiasa berkarya. Tuhan senantiasa meneguhkan kami di saat-saat yang lemah, dan juga Tuhan menghendaki supaya kami pun bisa melayani umat. Sehingga pernah ada cerita seperti ini. Ada sopir truk itu mau perjalanan dari Jogja ke Semarang. Karena ngantuk akhirnya istirahat di Magelang. Saat istirahat di Magelang, mesinnya dipateni, lawangnya ditutup, kocone ditutup. Lalu ada seorang dodok pintu truk tersebut. Pak, apakah tahu jalur alternatif dari Jogja ke Semarang? Oh iya, tahu. Itu lewat Ngablak, lalu Kopeng, lalu nanti bisa lewat tol Salatiga. Nah, sudah bersyukur. Lalu sopir truknya wis ngantuk meneh, nutup lawang meneh. Belum ada 5 menit diketuk lagi oleh seorang yang mau mudik. Pak, tahu nggak jalur alternatif dari Jogja ke Semarang? Ya, saya tahu. Itu lewat Ngablak, lewat Kopeng, lalu nanti lewat tol Salatiga. Saking gregetan sopirnya, setelah yang tanya itu pergi, lalu dia akhirnya nulis di kertas yang gede, saya tidak tahu jalur alternatif Jogja ke Semarang. Lalu ditempel di kaca depan truknya. Lalu merasa sudah aman, sang sopir masuk lagi. Setelah masuk,
Belum ada 5 menit lalu diketuk lagi. Pak, saya tahu jalur alternatif Jogja ke Semarang. Dari cerita sederhana ini mau menunjukkan bahwa kami yang kaum terpanggil itu harus siap sedia ketika umat membutuhkan. Itu refleksi kami di Gunung Prau, bahwa ketika ada umat yang datang memerlukan pelayanan, kami pun harus siap sedia untuk melayani. Sehingga pada akhirnya pun kami merasa bersyukur bahwa kami boleh menjadi alatnya untuk melayani. Sehingga inti dari pelayanan itu saya renungkan dalam bacaan pertama, bahwa hendaknya kita berbuat kebajikan, kebijaksanaan dalam nama Yesus. Jangan sampai kami yang terpanggil ataupun Bapak Ibu yang melayani gereja melayani bukan dalam nama Yesus, tetapi hanya demi diri kita sendiri. Bagaimana kita melayani harus dengan kebijaksanaan dan dalam nama Yesus. Dan akhirnya merenungkan panggilan ini, saya juga merenungkan dari bacaan Injil, dari Injil Yohanes, gembalakanlah domba-dombamu. Dari Injil ini lalu tercetuslah lagu. Ini untuk menutup homili sore hari ini. Lagunya seperti ini dari Injil Yohanes. Saat ku menjawab janji suci, ku teringat kau bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ku jawab Tuhan dengan lantang, benar Tuhan, engkau benar, engkau tahu ku mengasihimu, dan kau katakan padaku sebuah perintah baru bagiku. Dari bacaan Injil. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah. Semoga di Paroki Ngabla ini di tahun-tahun mendatang ada panggilan-panggilan yang bertumbuh sehingga nantinya bisa mengembalakan domba-domba ataupun kita semua yang ada di sini. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tanggapi sabda Tuhan. Ingat mboten sing dinyanyake frater wau Yohanes pinten? Injil Yohanes. Nah, mengke presani ya. Yohanes 20. Ya, ketika Tuhan nantang Petrus, "Kamu mencintai aku enggak?" "Iya Tuhan." "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat supaya kita juga siap untuk diutus Tuhan sebagai orang-orang yang dipanggil. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Oleh karena kebaikan hatinya yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kita, marilah
kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat. Ya Bapa, berkatilah Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar mereka semakin menyerupai Kristus. Semoga mereka sungguh kebenaran yang diamalkan, serta kasih terhadap setiap orang. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak putra-Mu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Semoga diwartakan kesaksian hidup mereka. Bagi semua orang yang sudah meninggal, ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal dunia, Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Teguhkanlah kami untuk selalu berjuang atas nama kasih yang akan mengantar kami ke kehidupan abadi bersama-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong dan saling membantu satu dengan yang lain demi terwujudnya gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Berikut kita doakan bersama-sama doa panggilan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menetapkan Yesus menjadi imam agung umat-Mu. Dia telah menguduskan dan memimpin kami mempersembahkan kurban pujian kepada-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu terlantar tanpa gembala. Untuk itu Engkau telah memanggil calon-calon imam di tengah kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menyiapkan diri di jalan imamat. Dengan terang Roh-Mu dan dengan kemauan yang bebas, mereka telah memilih jalan ini untuk mengabdi Engkau dan melayani jemaat-Mu. Semoga mereka sungguh membekali diri dengan iman dan hidup rohani yang tangguh, ilmu dan keterampilan. Berilah mereka semangat kegembalaan Yesus sendiri, agar nanti mampu menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana, penuh kasih dan perhatian. Berilah mereka kekuatan dalam menapai jalan panjang yang telah Kau tunjukkan, dan dari hari ke hari semakin mantap meyakini panggilan-Mu. Seandainya Engkau tidak mengendaki mereka menempuh jalan imamat, dan Engkau menunjukkan jalan hidup yang lain, semoga mereka tetap percayakan kebijaksanaan-Mu. Bantulah mereka agar dapat menerima kenyataan ini dengan jiwa yang besar dan hati pasrah. Semoga mereka dengan lapang hati menerima panggilan yang berbeda dan dapat kembali ke tengah jemaat tanpa takut ataupun rendah diri. Semoga jemaat beriman juga menerima kenyataan ini dengan hati terbuka dan membantu dia untuk menemukan jalan hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan putra-Mu bagi kami, sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sungguh agung misteri iman kita,
Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Berkatilah pula kami umat-Mu supaya semakin bisa menumbuhkan dalam kasih karunia-Mu, panggilan yang subur di paroki kami ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, juga Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah gembala yang utama, Kristus Tuhan kita. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Tadi sudah diumumkan bahwa besok Jumat jam 6 sore itu ada misa di Taman Doa Bunda Maria Pereng, sekaligus membuka bulan Mei dan ulang tahun Santo Yusuf Ngetasan. Silakan Bapak Ibu rawuh, nanti ada door prize dan snack bawa pulang. Senengnya reklame ya kudu kemlinting gitu. Silakan datanglah gitu ya. Seperti frater nyanyi itu, datanglah gitu. Gembalakanlah, datanglah ya. Itu pengumuman tambahan untuk menekankan saja. Di Pereng juga sudah ada kafe kopi, ibu-ibu bisa minum kopi setelah doa, nanti bayar dewe-dewe. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, saudara-saudariku yang terpanggil dalam tugas perutusan, kiranya perjalanan pulang Anda semua, keluarga Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi kita diutus.